Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, para penuntut ilmu kajian Majlis Hadis Arba'in An-Nawawi yang berbahagia. Malam ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita Allah jadikan sampai saat detik ini diberikan keistiqomahan untuk duduk bermajlis. Semoga ini menambahkan keberkahan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, pada malam ini kita lanjutkan hadisnya. Setelah kemarin kita menyampaikan tentang hadis yang ke-10 tentang Allah itu baik dan menerima yang baik-baik saja. Sekarang kita akan menginjak sebuah hadis yang juga sangat agung yang diriwayatkan dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan ibn Ali ibn Abi Talib dengan kunyahnya Abu Muhammad. Hadis yang ke-11 sekarang. Hadis yang ke-11. Al-hadithul al-hadi ashar. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Hadis yang ke-11 dari sahabat atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Muhammad, namanya Abu Muhammad kunyahnya, yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi Hasan Sibti, cucu Rasulullah SAW, wa raihanatihi, dan termasuk raihan. Raihan itu bunga yang indah, yang harum. Nanti apa maknanya kita nanti sampaikan. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Hasan dan Ali bin Abi Talib. Hasan mengatakan hafidtu, aku menghafal dari Rasulullah, yaitu kakeknya sendiri, sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan. Da' itu utruk, tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, dan dikatakan Imam Tirmidzi hadisnya hasan sahih. Hadirin dan hadirat talibul ilmi yang berbahagia, Hasan adalah cucu Nabi dan Husain juga.
Tapi Hasan ini memiliki banyak lebih keutamaan dibandingkan Husain. Sebagian ulama, Hasan Husain ini lahir pada tahun 3 Hijriah. Nabi wafat tahun 11, berarti usianya Hasan Husain 78 tahun. Kalau Hasan mengatakan hafid tuh aku mendengar, berarti saat itu masih kecil. Jamaah yang berbahagia, Hasan ini kata ulama yang paling banyak menyerupai Nabi itu Hasan. Karena Hasan ini kan tadi cucu dari anaknya Nabi yang bernama Fatimah kan gitu kan. Dalam bahasa Arab cucu sibti. Sibti itu cucu. Tapi dari anak wanita perempuan. Tapi kalau dari anak laki-laki namanya hafidh. Hafidhun itu juga cucu artinya. Cuman dari cucu dari anak laki. Hasan sebenarnya mengatakan menyerupai Nabi dari sisi badan ke atas, itu Hasan. Kalau Husain menyerupai Nabi dari badan ke bawah. Tapi yang jelasnya yang paling banyak menyerupai itu Hasan, dan ulama mengatakan lebih banyak memiliki keutamaan Hasan dibandingkan Husain. Sehingga Nabi mengatakan tentang Hasan itu sayyidun. Sesungguhnya Hasan ini adalah akan menjadi tokoh. Ya. Saya bacakan hadisnya. Ya. Nabi SAW beliau ini mengatakan inna ibni hadza la sayyidun yuslihu baina ta'ifatain. Ini cucuku ini adalah menjadi nanti seorang pimpinan besar, tokoh besar. Kata Nabi, dia nanti kalau masih hidup akan mendamaikan dua kelompok muslim lagi berperang, mendamaikan. Dan terbukti ternyata hadis Nabi, karena Nabi itu wahyu. Tatkala setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kalau secara rule-nya ya nasabe kan ya cucu ini langsung ya Hasan Husain, ya kudune sing pimpinan Hasan Husain kan ngoten nggih. Hasan itu lebih tua dibandingkan Husain. Makanya Husain itu kan bentuk tasghir dari Hasan, artinya juga baik. Nah, saat itu Muawiyah yang sebagai pimpinan kelompok Muawiyah dengan kelompok Hasan ini ya kelompok istilahnya berselisih dalam masa kepemimpinan. Namun dengan jiwa besarnya Hasan memberikan kepemimpinan kaum muslimin kepada Muawiyah. Ini menunjukkan sabda Nabi. Jiwa besar. Padahal beliau seorang kalau dibilang Rasulnya sekali lagi cucunya Rasul, gitu loh. Cucunya Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan ini sayyid, jadi pimpinan besar. Ini menunjukkan adapun Husain dan Hasan wafat pada tahun 50 Hijriah dan dimakafkan di Baqi. Adapun Husain, kalau Husain itu memang wafatnya di Karbala. Karena saat itu Irak Syiah meminta apa istilahnya, ngirim surat intinya bantuan lah, tapi intinya ternyata malah rombongan Husain ini malah dibunuh. Yang jelasnya ya karena Hasan adalah juga pimpinan, ya tentu keutamaan lebih dibandingkan Husain. Nah, wa raihan tadi kata sebagai mawar. Raihan itu loh mawar, bunga yang enak, yang harum. Itu namanya raihan. Nabi di sini dikatakan wa raihan. Kenapa? Nabi mengatakan innahuma raihanatahum fid dunya. Sungguhnya dua cucuku ini adalah bunga di dunia ini. Maksudnya itu Rasul mencintai kita sebagaimana kalau kita lihat bunga, Pak jenengan, Ibu jenengan lihat bunga yang indah. Di mana? Indah, wangi. Seneng nggak di hati itu? Seneng. Terus kemudian kita deketi, kita cium harumnya, saya tambah seneng lagi gitu loh. Itu namanya gitu. Nah, Hasan Husain itu seperti itu di mata Nabi SAW. Nah, juga maksudnya adalah waladun salih, anak salih. Anak salih adalah bunganya para bapak. Kan ngerti nggih? Sedangkan para bapak itu anak saleh. Nah, kemudian jelas ya.
Ya, maksudnya dari Raihan adalah Nabi senang melihatnya dan mencintai Nabi. Ya, ini adalah anak saleh. Ya. Mengatakan huma raihanatuma fid dunya. Keduanya adalah bunga yang sangat harum. Ya. Dan ini dua tokoh ini Hasan Husain akan menjadi tuan di mana? Di surga. Qala hafidtu, saya menghafal. Tadi kalau berarti ini motivasi untuk mengajari anak itu tentang kebaikan, tentang hadis sejak dini. Buktinya Hasan, Nabi meninggal Hasan usia 8 tahun. Berarti kan sudah usia segitu 7 tahun, 6 tahun sudah diajari Nabi. Dan ini materinya berat. Kayaknya singkat, tapi nanti materinya berat ini. Singkat tapi berbobot. Ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan suatu yang meragukan kepada yang enggak meragukan. Bahasa gampang itu. Pokoknya ragu-ragu tinggal wae. Golek sing pasti-pasti gitu kan. Tapi yang enggak sesimpel itu juga terjemahannya. Cokok Jawa nih tapi enggak sesimpel itu gitu loh. Ya kita pahami. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Nasai, dan ini termasuk Imam Nawawi menyampaikan di sini hadis yang pertama di sini di Imam Nawawi yang tidak disampaikan oleh dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini termasuk hadis yang tidak disampaikan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada di Tirmidzi dan Imam Nasai. Hadis ini berhubungan secara makna, berhubungan dengan masalah tinggalkan apa yang meragukan kepada. Maksudnya apa? Masalah wara. Makanya kata ulama, hadzal hadis syabihun bima taqaddama fi hadisin Nu'man. Hadis ini menyerupai dengan hadis yang pernah kita pelajari, hadis ke-6 Nu'man bin Bashir, famanittaqash innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun musytabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara mutasyabih, syubhat. Famanittaqash syubhat, siapa yang berhati-hati dalam masalah perkara syubhat, faqad istabara ali dinhi wa 'irdihi, dia telah menjaga harga dirinya dan agamanya dan harga dirinya. Hadis ini serupa, berarti hadis ini masalah wara. Maka kita jelaskan apa itu wara. Para ulama mengatakan dalam definisi wara itu, ya, yang nanti tentunya ini akan berhubungan juga dengan masalah zuhud. Apa itu wara, apa itu zuhud? Wara itu yang paling gampang, tarku ma yuksha au ma yakhafu dararuhu fil akhirah, atau tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu. Wara itu, wara apa? Meninggalkan sesuatu, itu wara, meninggalkan sesuatu ditinggalkan yang nanti bisa bermudarat di akhirat. Sesuatu ini bukan sesuatu yang haram, sesuatu yang halal sebetulnya, tapi ditinggalkan. Soalnya takut nanti enek mudaratnya di akhirat. Misal, jadi ya babalan ini gak apa-apa, mubah. Ya, main bola itu mubah, jazakumullah khairan. Tahu jenengan Pak Andi, saya haus saya. Izin Pak ya, minum dulu Pak. Bismillah. Jadi misal beli baju mewah, boleh nggak? Dia mampu, boleh saja sebetulnya. Cuman dia takut jangkau di akhirat, Kak no yoga. Kan gitu loh, ditinggalkan. Makan yang mau mewah, boleh aja. Kok yang biasa bisa kenyang udah dah. Ditinggalkan, itu namanya wara. Suatu yang halal tapi takut nanti ini mudarat. Nah, nanti kita sebutin apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab tentang apa saja yang berhubungan dengan wara dalam masalah prakteknya. Namun jelasnya wara itu kita pahami dulu, sesuatu yang halal, sesuatu yang bisa memudaratkan di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tadi itu ditakutkan ada mudarat
di akhirat. Ditakutkan engkau mbek Allah dihitung-hitung mbek Allah. Nyerempeti. Nyerempeti. Wah. Guys, tinggalkan. Bisa dipahami nggih? Warok itu nggih. Kalau zuhud, ini zuhud. Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan apa yang enggak bermanfaat nanti di akhirat. Wara meninggalkan apa yang bermudarat. Satu yang halal. Kalau ini meninggal apa yang enggak bermanfaat di akhirat. Beda. Zuhud itu lebih umum. Wara lebih khusus. Orang yang tidak semua orang wara itu zuhud. Setiap orang zuhud itu wara. Karena dia lebih khusus. Gak bermanfaat itu bisa sesuatu. Zuhud itu bisa saja itu maknanya sesuatu yang haram. Zuhudul awam tarkul haram. Zuhudnya orang awam meninggalkan yang haram. Zuhudul arifin tarku mala, yaitu meninggalkan sesuatu yang membuat dia sibuk dengan kepada menyibukkan dia diri kepada dunia dan tidak sibuk dengan Allah. Artinya menjadikan dia tidak sibuk dengan Allah. Itu zuhudnya orang arifin. Namun zuhud ini umum dia. Ya, kalau kemudian ya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang wara' jadi yang halal saja dia hindari. Kenapa, Pak? Orang yang halal tatkala dia jiwa ini kan kalau meninggalkan yang haram-haram toh, ya sangat mungkin jatuh pada yang haram kan itu. Patokannya pokoknya gak haram lah. Ya sangat mungkin jatuh pada haram. Tapi orang wara halal ya tak tinggal no. Sangat jauh dia akan terjatuh pada yang haram. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, di mana ya beliau itu mengatakan ini ma ashalu minal wara ma syaqautu fi nafsi taraktuhu. Imam Tsauri mengatakan, Imam Tsauri ini imamnya para ulama wara, ini orang yang benar-benar wara secara nyata. Imam Tsauri mengatakan tidak yang paling mudah bagi kecuali masalah wara. Kenapa? Beliau mudah karena setiap yang ragu beliau tinggalkan. Ragu iki tak tinggal noeh. Kenapa? Kata al-birru ma apa khuluq wa tma'anna ilaiki qalb wal ithmu ma haka fi nafsik wa karita ayattali alaihi nas. Namanya kebaikan itu pasti menenangkan. Kok di hati kok piye-piye, bahasa kita begitu. Kok enek piye-piye, berarti iki iso ae bisa saja masuk pada dosa. Jadi kalau kita Bapak Ibu enggak tahu dalil, enggak misal dalam sebuah hukum, kita loh enggak tahu dalilnya, enggak tahu ilmunya, tanyakan hati nurani dulu. Kira-kira gitu. Iki pas ora. Ya kok ragu? Tinggal mau. Oh bener kok di hati gak enak. Lah wong kok ya gak penak iki. Itu bisa saja dosa. Karena memang hati orang beriman ada taufik seperti ini. Hati yang lurus ada taufik. Dosa itu kata Nabi apa yang bisa meragukan, apa yang bisa tidak menenangkan di hati itu dosa. Jadi ya seperti itu. Kemudian ya makanya Imam Ats-Tsauri mengatakan seperti itu. Bahkan ada riwayat dari Ibnu Umar, walaupun riwayat ini sebagai ulama dan dhaif, tapi dijadikan para ulama sebagai dalil tentang masalah wara ini. Ibnu Umar sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Inni la aj'alu baini wa bainal haram wal halal sutrah minal halali wala uharrimuha," katanya. Aku menjadikan diriku dengan sesuatu dan dengan antara halal dan haram. Jadi ada halal, ada haram. Aku jadikan diriku
ada sutrohnya, ada pembatasnya, kata Ibnu Umar. Walaupun walaupun aku tidak mengharamkan. Tidak aku haramkan, tapi aku jadikan batasan. Gitu loh. Itu saking waraknya Ibnu Umar. Nah, hadis kita ini tinggalkan da'ma yaribu berhubungan dengan masalah warak. Kita tinggalkan sesuatu itu yang nggak nyaman di hati kita. Kita tinggalkan. Jamaah rahimani rahimakumullah. Sehingga juga Imam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Al-wara'u qaidatun minad din. Wara' itu termasuk bagian kaidah besar dari agama. Orang kalau wara' Pak, selamat Pak. Tapi juga begitu, orang juga salah memahami dalam masalah zuhud. Zuhud kirane yo pakaiane rungsat memiskinkan diri. Enggak, zuhud enggak seperti itu. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Bisa saja orang kaya tapi dia zuhud. Zuhud bukan berarti enggak butuh uang, Pak, butuh, Pak. Tapi enggak bermanfaat di akhirat. Misal ya, tatkala sesuatu itu yang enggak bermanfaat di akhirat. Dalam soal misalnya harta, ya sudahlah, uang jam biasa nggak masalah kok, jam biasa nggak masalah, pakai jam biasa. Mampu beli dia mampu, tapi dia lihatnya fungsinya. Jadi dan juga nggak ada hubungannya kalau jam mewah dengan di akhirat, nggak ada hubungan. Tapi kalau kemudian misalnya orang dia beli baju bagus untuk bulan Ramadan, mampu kaya, kalau lama yang Ibnu Mubarak misalnya terkenal zuhud, tapi untuk Ramadan persiapan baju khusus buat masuk bulan Ramadan, itu termasuk zuhud, walaupun karena itu bermanfaat, gitu kan. Jadi yang nggak bermanfaat nggak diambil, nggak dipakai. Kita masuk pada aplikasi contoh yang disampaikan Ibnu Rajab yang bisa jadi kita dalam jami ulumul hikam. Ya, dalam mana di sini dalam kitab beliau Jami' Ulumul Hikam ada beberapa contoh yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab dalam masalah hadis ini. Contoh masalah wara'. Wara' tadi apa tadi wara'? Meninggalkan sesuatu yang kita takutkan ada apa? Nyerimpeti di akhirat. Ini contoh pertama, yaitu dalam masalah harta atau muamalah harta. Dalam masalah muamalah harta, ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, al-ismu ma haka fi nafs, dosa itu. Jadi gini, misalnya kalau kita muamalah, ini barangnya halal atau haram, kan gitu kan? Sebetulnya ini halal, cuman kok di hati kok enggak, pada kok anu yo, gitulah. Ditinggalkan. Contohkan para ulama itu, ada seorang ulama membeli barang itu untungnya banyak. Saat itu musim tebu itu susah, sehingga beliau ini, rasa Muhammad bin Hasan kalau salah, saya lupa namanya. Yang jelasnya ini ada apa, tebu, kan produksi tebu itu dari gula dari tebu. Tebu itu ada, Pak, di Mesir ada tebu loh, Pak. Di Arab juga es tebu ya ada. Es tebu di Arab itu juga ada, enak es tebunya. Bukan di Jawa atau yang ada. Bener kan? Tebu itu ada. Jadi tebu itu menghasilkan gula. Nah, tebu saat itu susah panen. Berarti kita tahu tidak adanya barang akan menjadikan barang itu mahal. Maka kemudian seorang pekerjanya beliau menyampaikan kepada beliau, tebu loh jarang. Mending jenengan, yaitu ulama yang tabiin ini, belilah gula ke gudang gula, ke bosnya gula, beli yang banyak, mumpung harganya masih stabil. Langsung nggak dibeli. Saat itu menguntungkan, untungnya 32.000 dirham. Banyak apa itu, Pak?
banyak untungnya, untung berkali-kali lipat. Tapi setelah diterima barang, tabi'in mengatakan, "Pane koyo gak pas yo. Aku dodolan untung kok akeh. Bah, modalku lho saiki, kok untungnya akeh men ta." Gitu. Khawatir iki kok kemarau, khawatir iki kok boleh kok. Padahal kalau secara hukum sah nggak Pak? Pas barang nggak ada emang harganya mahal, sah nggak? Hukum ekonomi emang nggak ada barang, ya wajar mahal. Hukum ekonomi nggak ada masalah. Tapi beliau akhirnya dengan kewaroannya beliau datang kepada bosnya ini dijelaskan. Karena tadi nggak menjelaskan, tinggal beli. Iki loh kondisinya itu, ini saya ini kemarin beli barangmu, terus saya nggak ngabarin bahwa saat ini tebu nggak ada gitu loh, susah. Sehingga saya beli itu karena beli banyak karena barang itu sepi, nanti mahal gitu. Nah saya hitung, saya untungnya sekian banyak. Segini aja, barangmu tak kembalikan aja. Coba. Itu haknya para ulama seperti itu Pak. Dibalik no, padahal untungnya besar. Karena takut, ini kok nyerimpet. Makanya hadis ini berhubungan dengan masalah syubhat. Bismillah. Iki enek banyu putih, ngeten nggih. Bekasnya aqua kajian, kadang jamaah ada yang enggak habis. Dipikir-pikir kadang-kadang iki lho mubazir. Beliau juga haus. Tapi ya masih banyak orang sekitar ini, masih banyak orang. Tak umbene lah, timbang mubazir, kan gitu. Jadi nggak apa-apa Pak. Wong sudah ditinggalkan pemilik, ya kadang timbang mubazir, kan begitu. Tapi masih banyak orang, ini ojo-ojo uangnya nih kamar mandi gitu. Kewalahan dia, lalu mas, aku timbang di akhirat aku teh serimpeti gue ngombe minum yang bukan milikku, cek gue uang. Nah itu loh, itu kan warok. Jelas gak? Warok itu seperti ini. Meninggalkan yang takut nanti nyerimpeti. Aku kayak wis masalah muamalah ya, wis tak bayar, ya utang. Aku dulu tuh udah utang, tapi ya beliaunya sudah mengikhlaskan. Ya nggak berapa utangnya, misalnya 100.000. Saat itu aku tengah jalan, qadarullah nggak bawa uang, terus ada temanku bawa uang. AKTK dipinjemin pokon gowo, bingung. Siki nyong gitu lah. Terus dipikir. Kayak AKT Bu. Ya soalnya insya Allah dikasih. Itu soalnya dikasih. Kan gitu. Karena yang ngasih juga temen ini biasa dermawan gitu kan. Tapi di hati gak nyaman. Umpane koyo. Kok ketemu mbek wongnya tak sahur gitu loh. Itu namanya warok. Padahal udah kayak insya Allah dalil kuat itu halal, itu halal. Tapi namanya orang Pak kepikiran, itu karena waroknya itu loh Pak, disebut warok. Berhati-hati, makanya barang siapa yang hati-hati perkara syubhat, kan mirip dengan hadis ini. Akhirnya setelah kayak ketemu pas kajian, kajian golek endi to wong iki, mana tuh orangnya, doi gak ketemu. Kajian lagi, golek mana endi to wonge. Lah, gak ketemu. Iki wong warok. Beda meneh Pak, sing mau menghindar, enek wonge ora teko aku, kok ditagih utangku. Lah, beda maneh niki, Pak. Tapi memang warok ini ya, makanya warok ini dia menghindarkan diri padahal halal. Ketemu loh ya, pas ketemu. Iki lewat duit ya Pak, pambian utang kayak. Minta jenengan tau nyili aku uang kayak. Iki Pak tak balekno Pak. Oh enggak, bawaan nanti sing lali ngono. Oh dadan pas pokok wah aku engko dibang di akhirat nyerimpet-nyerimpeti. Lah ngomong begitu kalau orang engko timbang di akhirat nyerimpeti. Wis tak angeti sesane. Saya seperti itu. Bisa juga dalam masalah timbangan, masalah jual beli. Iki wis yes ben wedi ku timbangannya gue wis tak angeti sekalian. Nah gitu kan. Nonton nggih? Itu namanya wah. Ini sangat
Dan kaidah da'ma lagi itu apa dalam di sini benar-benar kita bisa aplikasikan dalam keseharian masalah muamalah. Yang kedua adalah dalam masalah khilaf. Kita tinggalkan di sini, tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan, masalah khilaf. Jadi contoh pertama tadi masalah muamalah. Yang kedua masalah khilaf. Ada 2 khilaf, Pak. Pendapat ulama ini, Pak. Kan biasa dalam masalah fikih itu ada 2, 3 pendapat, 4 pendapat, ada kan, Ki? Kalau kita itu mengamalkan dari sini adalah saya ambil yang paling, karena saya ragu nih, Pak, ini kondisinya kalau mengamalkan hadis ini dakma yagibuk, tinggalkan yang meragukan pada yang yakin. Kita dalam hal pendapat ambil yang kita yakini, mana yang paling kuat. Dan Nabi kita tahu ya, dalam masalah 2 pilihan Nabi mengambil yang paling mudah. Bisa kita amalkan penerapannya gini. Lagi memang kalau memang itu kita yakin ini halal, ya sudah katakan halal. Tatkala kita katakan halal, sudah bismillah. Kita yakin, Pak. Karena ada pendapatnya, kan gitu ya. Kalau kita ragu, ini salah, Pak, dalam masalah gini. Sekali lagi, ini yakin. 2 pendapat, ambillah pendapat yang paling kita yakini, yang sudah kita tanya Ustadz juga, kalau kita awam. Oke? Bismillah, udah kita ambil ini. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita ragu, posisinya ini orang ragu, bukan orang yakin, oke? Kalau orang itu ragu, baru dia mengambil, aku tak mengambil yang ekstrim untuk menjaga lebih baik, ambil haram, boleh. Tapi kalau kemudian dia yakin, terus nyatakan begini, biar lebih selamat, biar lebih selamat, aku ngambil yang haram. Tidak begitu fikihnya. Kalau dia yakin, ambil yang dia yakini. Kalau ngambil yang lebih selamat itu, kalau memang ada keraguan. Misal, sholat. Aku sholat gurung ya. Orang ada ben pena, yus. Hitungannya gurung sholat. Timbang hitungannya sholat, tiba nogung sholat, ya masalah. Kadang orang begitu, ngambil pendapat biar lebih selamat. Aku wudu gurung ya. Aku sudah wudu belum ya? Aku belum wudu. Lebih selamat ambil itu aja. Itu bisa diterapkan jika terjadi keraguan. Itu poin kedua, Pak. Poin kedua, yang sikap harus kita lakukan, plan pertama itu ambil yakin dulu. Jelas gak? Paham gak di sini, Pak? Karena banyak teman-teman itu jatuh pada yang kedua, belum ambil langkah yang pertama. Ambil yakin dulu. Aku wudu. Ya sudah. Tatkala sudah mengambil yakin, wudu, ya sudah. Bila terjadi nanti setelah ambil yakin kok datang keraguan, maka nanti al yakin la yazulu bisyak. Nanti ada kaidah seperti itu. Suatu yang yakin tidak bisa dinafikan atau dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Ambil plan awal dulu. Jelas ya? Aku sudah belum? Sudah sholat belum? Sudah. Aku udah bayar utang. Yakin dia? Dah. Ya sudah. Sudah bayar utang. Sudah. Jangan biar lebih selamat. Belum sholat. Itu langkah kedua. Jelas nih kan? Jangan langsung sebentar selamat, gurung. Enggak, itu langkah kedua. Langkah pertama yakin dulu. Kalau terjadi keraguan, baru langkah kedua.
ambil biar selamat. Itu boleh. Dalam masalah pendapat gitu juga. Saya nanya Ustadz ini mengambil pendapat yang ini. Saya nanya Ustadz ini mendapat ini. Ya, gitu kan? Dua pendapat yang berbeda. Satunya haram, satunya halal. Jauh banget bedanya. Ya, kadang begitu fikih. Ragu, ambillah yang selamat. Tapi kalau kemudian yakin, ambillah yakin. Walaupun satu yang mengatakan haram, halal. Tapi dia sudah ambil yakin dan nanya ke orang berilmu. Dan apalagi kalau dia seorang penuntut ilmu, dia sudah ngecek dan baca dan timbullah keyakinan. Dan di atas ilmu. Bukan sekedar yakin, aku yakin. Yakin kadang-kadang salah masalahnya. Ngotot. Di atas ilmu dulu. Ini yang contoh kedua. Atau masalah apa lagi Pak? Biasanya Pak, cerai. Ini tak harus dianggap cerai gurung ya. Kalau jangan bingung atau apa, tanya hati dulu. Oh belum insya Allah. Ya aku mau, insya Allah. Udah bangun dari keyakinan. Bangun itu dulu. Asalnya kita apa saat itu? Sudah menikah? Sudah. Asalnya itu. Kalau nanti kemudian ketemu ada atau apa namanya, tapi apabila setelah kalau kita kemudian dapat penjelasan, ilmu bertambah dalam sebuah hukum ya, maka kemudian kalau itu ilmu bertambah, kemudian tambah lagi, kadang kita udah yakin di tengah jalan timbul keyakinan yang lain lah, itu biasa dalam masalah kehidupan kita beragama. Memang orang beri petunjuk seperti itu. Yang jelasnya kita harus patokannya di mana itu adalah ilmu, di mana itu adalah qaul haq, kita ikuti. Tidak masalah berubah tengah jalan, tidak ada masalah. Salah dalam penyampaian juga, oh salah, minta maaf besok lagi, biasa Pak. Hidup tuh begitu, tidak ada yang benar selalu, nyampein benar selalu, udah kepleset dulu. Apalagi yang ngomong seperti ini Pak, banyak keplesetnya. Anjenengan boten, dari sini yang ngomong terus, banyak keplesetnya. Sehingga kadang-kadang kita harus benar-benar tahu diri. Kalau kita yang banyak ngomong, ada orang yang ngingetin, alhamdulillah. Ya sudah. Yang ketiga, prakteknya adalah dalam masalah kaidah besar, yaitu al-yakin la yazulu bisyak. Suatu keyakinan dia tidak bisa dibatalkan dengan suatu yang meragukan. Jelas, derajat yakin ini di atasnya ragu, ya mesti tak? Misal, ini hadis ini ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, dia bingung, ada dalam perutnya bermasalah, koncong, gitu. Apa kata Nabi? La tansarif hatta tajidu sautan, tajidu rihan, au sautan, au tajidu rihan, au tasmau sautan, kebalik. Jangan engkau itu batalkan sampai kamu mendengar ada suara atau ada bau. Nabi mengajarkan di sini untuk orang itu kepada keyakinan, kepastian dulu. Bukti pastinya itu kita lihat. Kalau tidak, hilangkan keraguan. Dan tatkala kita sudah katakan, oh aku nggak batal. Kemudian setelah kita yakin, Pak, sholat nggih, aku ngentut gak mau yo. Gak yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utuk, dikir sholat sunnah metu. Kepikiran. Tat, aku mau saatnya ini tat. Sholat, terus aku yakin buka itu yo. Awalnya yakin tat. Tapi pas sholat kepikiran mana tat? Kimbali ini mboten. Kalau sudah sholat ada keraguan setelah dibangun keyakinan, maka tidak dianggap. Ngono yo aja ustaz yo melu bingung. Yo yakini sampean piye? Kok batal? Ya wis batal salat to. Ya ndak. Kalau sudah dibangun setelah keyakinan dan tadi udah yakin, maka tidak. Karena memang orang yang sering terjadi pada orang seperti ini mesti begitu, Pak. Pola nih. Saya itu pernah bawa jamaah
polane ragu. Sejak di awal berangkat dari Indonesia sampai di Mekah sampai selesai, sing dipermasalahkan kesucian laki-laki. Bulet. Akhirnya saya hafal. Oh, mungkin emang dapat informasi saya dari keluarga. Nonton saat emang itu setiap hari begitu. Engkau sholat engkau tekon maneh. Engkau sesuk tekon maneh. Wis senengane wis bulet. Kalau masalah si najis pura wis bulet. Nah, ngoten niku. Akhirnya saya tegesi. Pak, jenengan tadi udah yakin? Pun, gak usah dipikir. Lah kok dosa Ustaz? Mboten. Watak. Aku tunggu teman Pak. Kalau kita ikut bingung, iki mungkin tambah bingung malahan. Memang begitu hawanya bawaan orang yang ragu. Sudah yakin akan muncul keraguan. Itu suka begitu. Ini kondisi yang seperti ini. Kalau kondisi ya beda lagi dengan kondisi seperti ini, Pak. Dia sudah membangun yakin dan bukan tipe orang yang suka statak, Pak. Aku salat aku. Gitu dah. Qadarullah. Pas ngobrol sama istri ini, urung Mas, burung mau lah dek terus ketemu iki kapan gitu. Ya Allah. Walaupun tadi sudah yakin namun diingatkan. Oh iya dah. Ya, makanya kita beda judul ya. Beda contoh enggak? Beda. Yang awal beda kan? Jadi gini Pak, sesuatu yang kita yakini setelah keyakinan, maka keraguan setelah keyakinan, la ibrata fi syak ba'dal yakin. Tidak ada fungsi keraguan itu setelah keyakinan. Tapi kalau ada keraguan sebelum keyakinan, ada penyelesaiannya. Misal dalam sholat, napa? Ki papat po telu ragu. Ya ada sujud sahwi. Tapi kalau sudah gak gitu, tolong iki. Mati enggak perlu sujud sahwi kalau udah yakin. Jelas ya. Jadi agama itu kalau sebelum keyakinan ada solusinya, ada ya perlu dibahas dulu. Tapi kalau udah yakin enggak perlu. Bisa dipahami Bapak? Nah, ini tiga contoh dan ini adalah hadis yang sangat luar biasa berkaitan dengan masalah tadi muamalah dan keyakinan dan masalah hal-hal yang kita tinggalkan. Kenapa ini disampaikan Pak? Dan ini penting jadi perhatian kita. Memang sering terjadi begitu dalam kehidupan kita. Wabil khusus pun sing sepuh-sepuh niki lho. Dengan niki kekuatan sing sepuh niki. Sering ragu mboten Pak? Kadang-kadang. Sering. Was-was niku sering muncul. Sing sakit terus dusun aku minta ampun terus tobat terus kira-kira diampuni pemboten nggih. Wagu sakit parah muncul sing nangis. Kenapa Pak? Saya sampaikan. Ulama menyampaikan ini untuk mengambil keyakinan karena bahaya. Orang kalau dia bergelut dan berkecimpung di keraguan seperti ini, lama-lama dia dipenuhi dengan syaitan. Dan bahkan bisa dia nggak mengingkari adanya Allah, akhirnya apa? Putus asa. Coba orang yang kemudian dia mengatakan sakit parah, aku kayak jaluk sepuro neng konco-koncoku, sembilan tahun, tapi panik koyo, diampuni pokok yo, diampuni. Pada orang yang sudah soleh, sudah bersedekah, sudah masya Allah, sudah berbuat ihsan. Tapi karena dia nggak yakin, Pak, muncul keraguan terus, was syaitan terus diikuti. Akhirnya ketemu dengan Allah, dia nggak yakin. Oh ini bahaya ini, membangun dirinya kepada Allah dengan suudzon karena dia dipenuhi syaitan. Sudah, apa yang telah berlalu kita berbuat kebaikan dan kita minta ampun pada Allah dan kita perbaiki
Dan kemudian kita terus banyak berbuat kebaikan. Bila berhubungan kedoliman orang, kita bersedekah untuk atas namanya kalau tidak ketemu dan sebagainya. Dah bismillah. Semoga nanti di persidangan Allah mudahkan. Itu yang kita katakan, Pak. Terus kalau kita kemudian nggak yakin, hadis ini penting. Wabil khusus sing sepuh-sepuh, sing yang sakit-sakit parah. Sampaikan hadis ini secara simpel. Pun yakin kalau Gusti Allah diampuni insyaallah. Yang penting saat niki berikan hidup yang di waktu yang tersisa niki hidup yang terbaik. Pun patat petat 50 tahun notat. Saya pernah ngomong sama Bayu Pagang ngomong Pak. Wis tak sampai dong bulet tuh tadi. Aku pun sapa betul. Lah kayak berubah loh setahun iki. Mosok toh. Pewelek iki aku. Sampai dia mah gitu, aku delek, gak pede aku ya Allah. Mosok yo. Sampai begitu, saking karena mungkin kejahilan, karena itu waswas syaitan. Ya. Tapi jangan sampai juga meremehkan ya, menggampang-gampangkan ya. Adab Allah itu pedih gitu loh. Harus seimbang, tapi kita lihatlah ukur. Jamaah rahimakumullah. Sudah, ini adalah hadis yang ketujuh, ayat 11 yang saya sampaikan pada malam ini. Dan insya Allah semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Dan semoga kita tetap istiqomah. Ojo suwi-suwi Pak, ngaji ini lah. Sak ini jamaah Pak. Suwi-suwi kayak kowe gitu Pak. Pun suwi-suwi pun tuwet. Tak lihat tak sepuh-sepuh. Wonten sing kantuk-kantuk niki gimana? Lah terus kemudian kok suwi-suwi pun sebentar satu hadis sedikit 1 jam 40 menit, setengah jam. Sing penting setiap Sabtu datang ke sini. Wah itu loh. Gitu. Pak di misalnya ada orang Ustaz kurang lama kajiannya sampai jam 8. Sampai ngajak dewe lah. Kalau jamnya itu sedikit, bagaimana orang seneng dulu? Yang penting istiqomah ngumpul. Nanti kalau sudah banyak itu beda. Mau yang lebih privat atau datang ke Ustaz atau yang lain monggo. Ini bisa disampaikan. Insyaallah cukup kajian ini sampai jam Isya. Udah waktu Isya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Dan kepada saudara-saudara kami yang di Jombang juga yang teman-teman lain yang belum hadir, monggo hadir. Kita ramaikan kajian-kajian. Kita satukan kajian Jombang ini bagaimana kita satu. Ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.